Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ahbabih wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini, hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan insyaallah kita hadir pada malam hari ini di dalam rangka untuk beramal soleh, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sudah memasuki tahun 1446 Hijriah. Maka dengan masuknya tahun yang baru ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita senantiasa keistiqomahan. Allah memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bisa beramal dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa bermuhasabah menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah pada malam hari ini pembahasan akan berkaitan dengan masalah ar-raja. Ar-raja artinya adalah pengharapan. Pengharapan. Roja yarju artinya berharap. Ar-raja wa huwa diddu al-ya'as. Berharap itu adalah kebalikan atau lawan kata daripada berputus asa. Dan para ulama banyak sekali membahas tentang kaitannya masalah ar-raja wal khauf. Mungkin di antara para asatidz sudah ada yang menjelaskan tentang masalah ini. Insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa membawakan faidah yang baru tentang masalah ar-raja. Dan ar-raja wa huwa ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Bahwa seseorang, dan khususnya orang-orang yang beriman, mereka memiliki rasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Husulu mahbubin fil mustaqbal, untuk mendapatkan sesuatu yang disukai atau dicintai di masa yang akan datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita berbagai macam pahala, berbagai macam balasan dan ganjaran yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, atau wabil khusus amalan-amalan tertentu yang telah Allah janjikan balasan-balasannya secara khusus, maka kita yang menjalankan itu menjalankannya dengan penuh roja atau penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan memberikannya di masa yang akan datang. Wa qila huwa irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubin indahu. Dan disebutkan juga bahwa roja artinya adalah bahwa hati ini merasa nyaman, merasa tenang untuk menunggu sesuatu yang akan datang, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang disukai. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan memiliki suatu harapan yang akan mereka dapatkan pada masa yang akan datang. Ya. Di antaranya adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ya. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menyebutkannya dengan lafaz yarju, yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya. Maka hendaklah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Falyamal amalan soliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yaitu beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka setiap orang yang beriman, maka di dalam hatinya, ya, memiliki amalan-amalan, di antaranya adalah ar-roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainar roja'i wat tamanni, dan perbedaan dengan antara roja wat tamanni, bahwa ar-roja sama dengan tamanni, artinya berharap, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Annat tamanni yusahibuhu al-kasal, falaysa ma'ahu jiddun wala ijtihadun, warroja'u yusahibuhul jidd wal ijtihad bifi'lil asbab. Orang yang bertamanni, berandai-andai, ya. Nah, jadi orang yang bertamanni itu dia sedang berandai-andai dengan harapannya. Dan orang-orang yang roja, berharap, itu juga dia memiliki sesuatu yang dia inginkan. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Bahwa perbedaannya adalah at-tamanni yusahibuhu al-kasal. Orang yang berandai-andai, ya, maka dia akan ditemani dengan sifat malas. Ya, sifat malas. Dia tidak akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sedangkan ar-roja, dia akan ditemani dengan sifat mujahadah dan kesungguhan. Maka orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya harapan dia kepada Allah, dia akan bersemangat untuk melakukan sebab agar bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Orang menginginkan surga, ya. Maka surga itu jalannya begitu berat. Untuk mendapatkan surga, maka seseorang harus beriman, seseorang harus beramal soleh, seseorang harus menjauhkan diri dari segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia berharap sesuatu itu, surga yang Allah janjikan, maka dia harus menempuh sebab-sebabnya dengan bersungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang bertamanni, orang yang berandai-andai, ya. Maka orang yang berandai-andai justru sebaliknya. Seandainya, ya, saya masuk surga, atau seandainya saya, ya, punya harta yang melimpah, dan lain sebagainya, maka kebanyakan orang yang berandai-andai itu berandai-andai dengan sebuah kemustahilan. Kenapa? Karena dia tidak menempuh sebab supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Maka orang-orang yang beriman, dia mengharapkan sebuah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menempuh sebab-sebabnya dengan kesungguhan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali ayat-ayat berkenaan dengan ar-roja. Sabata fil kitabi was sunnati anna roja al-'abdi li rabbih ta'ala minal ibadatil qalbiyah. Dan Allah telah menetapkan bahwa
Yang namanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk di antara amalan hati. Ya. Jadi kalau kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah suka dengan itu. Karena apa? Itu adalah amalan hati kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berbahaya. Karena apa? Karena dia akan menjadi orang yang putus asa. Tidak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia putus asa dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari menggapai ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah suka dengan hambanya yang roja, hambanya yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi jika ia menghendaki. Ya. Ketika Allah menjanjikan bahwa ia akan mengampuni seluruh dosa Bani Adam selain daripada dosa syirik, maka itu memberikan peluang bagi kita, memberikan kesempatan bagi kita, harapan bagi kita bahwa Allah itu akan mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Farraja'u min ubudiyatil qalbi allati la tasluhu illa lillahi ta'ala. Dan berharap itu tidaklah dibenarkan kecuali kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahadu muharrikatil qulubi ila Allah ta'ala. Dan ini adalah di antara jalannya orang-orang yang menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan yang paling besarnya adalah berharap kepada Allah, ar-raja. Ya. Ahadu muharrikatil qulubi ila Allah. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu penggerak hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang mungkin ada yang meremehkan ataupun ada yang menganggap sepele permasalahan berharap kepada Allah. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa di antara amalan hati yang paling besar yang merupakan di antara penggerak hati kita ini agar menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berharap kepada Allah. Ya. Berharap kepada surganya Allah, berharap kepada ampunannya Allah, kepada rahmatnya Allah, kepada janji-janji yang telah Allah janjikan kepada kita. Ya. Allati hiya al-mahabbatu war-raja'u wal khauf. Dan 3 penggerak hati. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah pengharapan kepada Allah, yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan sebuah rumus bahwa yang namanya ar-raja, pengharapan itu dia akan diikuti dengan rasa khauf, dia akan diikuti dengan rasa takut. Ya. Maka beribadah itu mengharapkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi diiringi dengan rasa takut ya. Atas apa? Atas hukuman ataupun ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang tersebut melakukan perbuatan dosa. Jadi dua ini harus seimbang. Dan ketika keduanya itu sudah terpenuhi, maka akan melahirkan mahabbah, akan melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan berhijrah
dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mereka itu berhijrah dan berjihad fisabilillah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mereka beramal itu bukan kosong. Ketika mereka berhijrah, ya, sebagaimana hijrah yang Rasulullah SAW lakukan, kemudian mereka berperang, ya, baru sampai di Madinah, kemudian mereka dihadapi dengan peperangan, perang Badar, kemudian perang Uhud. Maka mereka melakukan semua itu, berjihad, ya, berhijrah kemudian berjihad, tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka inginkan, ada yang mereka harapkan di dalam beramal, ya. Jadi bukan semata-mata kepentingan duniawi atau kepentingan ego, suku, golongan, enggak. Tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka yang berhijrah dan berjihad. Gitu ya. Wa ma'na yarjuna rahmatallahi ayyat ma'una fiha wa tam'u fi syai'i huwa al-hirsu alaih. Ya. Dan disebutkan di sini bahwa mereka mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tamak, ya, mereka benar-benar menginginkan, bukan sekedar berharap yang kosong, enggak, ya, atau berharap tapi sambil santai-santai, enggak, tapi memang benar-benar bersungguh-sungguh. Karena apa? Mereka yakin dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, berhijrah dan berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain, ya, surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah." Ya, ini dijelaskan ayat tersebut adalah berkaitan dengan perilaku orang-orang musyrik. Mereka yang menjadikan di dalam doa-doa mereka, ya, di dalam keinginan-keinginan mereka itu membawa nama-nama orang-orang soleh, membawa nama-nama malaikat, membawa nama Isa ibnu Maryam. Ya, Nabi Isa dibawa untuk supaya mereka doanya terkabul. Ya. Maka Allah katakan, ulaikal ladzina yad'un, bahwa orang-orang yang mereka sebutkan nama-nama mereka di dalam doa mereka itu, di antaranya para malaikat, Nabi Isa dan lain sebagainya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu juga yang mereka sebut nama-namanya itu berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amalan-amalan mereka sendiri. Gitu. Jadi ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik yang mereka menjadikan nama-nama tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dan siapakah dari mereka itu yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para malaikat, Nabi Isa dan orang-orang soleh, mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut dari azabnya. Ya. Nah, ini di sini di antara ayat yang menyebutkan tentang masalah wasilah. Ya. Masalah wasilah. Jadi kata wasilah di dalam Al-Quran itu cuma ada 2 ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Nah, itu ayat yang pertama. Yang kedua adalah ayat ini, yaitu surah Al-Isra ayat 57. Nah, sebagian orang-orang memahami ayat-ayat ini, mereka mentakwil dan menjadikan sebagai hujjah, sebagai dasar bahwa dibolehkannya bertawassul. Maka ini menjadi banyak sekali orang-orang yang berbeda pendapat, kemudian berdebat dengan tentang masalah tawassul.
Apa makna daripada ayat-ayat tersebut? Ya. Banyak orang yang menjadikan surat Al-Maidah ayat 35 sebagai dalil dibolehkannya tawassul. Sedangkan kalau kita melihat kepada tafsirnya, para ulama ahli tafsir tidak ada perbedaan pendapat bahwa makna al-wasilah di dalam ayat tersebut maknanya adalah al-qurbah. Al-qurbatu bit-ta'ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ya. Dan Qatadah mengatakan taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal 'amalu bima yurdih. Ya. Ketika Allah mengatakan ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, maknanya adalah taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal 'amalu bima yurdih. Mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dan beramal dengan apa yang membawa kepada keridhoannya. Ya. Jadi al-wasilah di sini bukan maksudnya adalah menjadikan nama-nama orang-orang soleh atau nama nabi atau nama para malaikat sebagai jembatan doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya. Bahwa makna wasilah di sini adalah agar kita mendekat kepada Allah dengan amalan kita. Gitu. Nah, ini ahli tafsir tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Al-Hasan, ya, Qatadah, Ibnu Katsir, mereka semua mengatakan makna yang sama. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-wasilah allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Ya, makna wasilah itu adalah yang membawakan seseorang dengan sesuatu itu kepada tujuannya. Ya. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi wasilah ini? Wasilah itu adalah amal soleh, gitu ya. Bukan nama orang. Ya. Bukan seseorang yang sudah dikubur, bukan. Atau nama malaikat, bukan. Gitu ya. Wa aidan al-wasilatu alamun min a'la manzilatin fil jannah. Bahwa Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wasilah artinya adalah kedudukan yang paling tinggi di surga kelak. Ya, itu adalah kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumahnya Rasulullah itu di mana? Di manzilah pada tingkatan al-wasilah. Ya. Jadi di surga nanti ada tempat namanya al-wasilah, tempat yang tinggi dan disebutkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi ketika kita berdoa setelah adzan, ya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Rabb pemilik, ya, doa yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah, kedudukan. Dan wasilah yang dimaksud di sini adalah manzilatun fil jannah, kedudukan di surga kelak. Ya, jadi Rasulullah rumahnya nanti di tempat yang bernama al-wasilah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Maka ketika kita melihat permasalahan tawassul ini, sebenarnya tidak perlu kita pusing, ya. Apa sebetulnya hukum tawassul? Nah, perlu kita perinci bahwa tawassul itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tawassul yang diharamkan secara mutlak, dilarang secara mutlak. Bagaimana ketika seseorang itu menjadikan di dalam doanya, ya, menyebut nama orang lain. Contohnya Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Allahumma inni as'aluka bijahin Nabi. Ada yang seperti itu. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Tujuannya supaya doanya itu cepat terkabul. Tetapi ketika mengatakan doa itu dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang memberikan manfaat
atau memberikan madarat atau nama orang lain lah, ya. Mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau mungkin siapa, Sayyid fulan. Maka ketika meyakini nama yang disebut itu memberikan manfaat atau memberikan madarat, maka di sini ya jatuh kepada kesyirikan. Ya, maka ini di antara tawassul yang mamnu. Secara mutlak seluruh ulama mengatakan haram untuk bertawassul dengan cara yang seperti ini. Kemudian ada tawassul yang kedua, yaitu tawassul yang dibolehkan secara mutlak. Ya. Bagaimana? Yaitu bertawassul dengan amal soleh. Ya. Atau bertawassul dengan asma wa sifat. Kita sebutkan ada 5 yang dibolehkan. Ada 5 yang dibolehkan secara mutlak. Yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah. Ya. Ya Rahman, iqdi hajati. Misalnya seperti itu. Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pengasih, mudahkanlah hajatku, berikanlah hajatku. Maka itu boleh dengan menyebut nama Allah. Atau dengan menyebut sifat Allah. Nah, itu juga boleh. Atau yang ketiga dengan menyebut amal soleh kita. Ya, sebagaimana hadis ketika 3 orang itu ya terjebak di dalam goa. Kemudian ketika terjebak dalam goa tidak bisa keluar, maka mereka berdoa kepada Allah dan menyebut amalan-amalan mereka. Yang pertama menyebut bahwa dia telah melakukan perbuatan baik kepada karyawannya, kepada anak buahnya. Yang kedua, ya, seseorang yang telah berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, seseorang yang merasa takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka kemudian Allah membebaskan mereka dan membukakan pintu goa. Ya. Nah, itu boleh dengan amal soleh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu dengan orang yang masih hidup. Nah, ini disepakati oleh para ulama, dibolehkan untuk bertawassul dengan orang yang masih hidup. Misalkan ada seseorang yang kita hormati, dia adalah orang yang soleh, ahli ibadah dan ahli ilmu misalnya. Kita datang kepada beliau, kemudian kita mengatakan, Ustadz, mohon doakan saya. Ya, supaya apa? Supaya Allah mudahkan urusan saya. Jadi seperti itu, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk mendoakan beliau ketika sebagian di antara sahabatnya itu bersafar, ya, mau berangkat safar. Rasulullah minta tolong doain saya, kata Rasulullah. Seandainya Rasulullah berdoa kepada Allah langsung, diterima atau tidak? Diterima. Tapi beliau meminta doa kepada para sahabatnya, di antaranya kepada Umar bin Khattab ketika beliau akan berangkat umrah. Ya. Nah, itu ada riwayatnya. Nah, yang keempat, bertawassul dengan orang yang masih hidup. Nah, itu boleh. Kemudian yang kelima, bertawassul dengan keimanan. Misalkan kita akan berdoa, ya kita menyebut kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang mukmin. Aku beriman kepada Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian sebutkan doanya. Nah, itu boleh. Atau dengan ketauhidan, maka itu juga boleh. Ya, maka itu disepakati oleh para ulama di antara tawassul yang dibolehkan secara mutlak. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tawassul yang diperselisihkan di antara para ulama. Apa itu? Yaitu adalah tawassul yang pertama, tawassul bijahin Nabi SAW. Tawassul dengan kedudukan Rasulullah SAW. Ya. Bahwa tawassul dengan kedudukan baginda Rasulullah SAW khilaf di antara para ulama. Ya. Bagaimana tawassulnya? Yaitu tawassul dengan menyebut baginda Rasulullah di dalam doa, tetapi tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai pemberi manfaat dan pemberi madarat. Ya. Jadi Rasulullah hanya dibawa namanya supaya doanya itu lebih dikabulkan. Siapa yang pernah dengar Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana?
Ya Robku, ya Tuhanku, dengan Al-Mustafa, dengan nama nabimu, baligh maqasidana, sampaikan aku hajatku. Ya. Nah, itu di antara tawassul yang mukhtalaf, yang diperselisihkan di antara para ulama. Ya, sebagian saudara-saudara kita yang di NU itu mengamalkan, ya, dan mereka membolehkan itu, meskipun ya kita melihat bahwa dalil-dalilnya itu tidak begitu kuat. Ya, nanti kita akan sebutkan. Yang pertama dengan bijahin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika kita melihat ya bahwa yang membolehkan tawassul bijahin Nabi di antaranya ulama Syafi'iyah, ya, Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, kemudian Imam As-Subki, ya, itu membolehkan khusus dengan Nabi. Kemudian selain daripada Nabi, ya, ada juga ulama yang membolehkan, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syaukani. Tapi dengan catatan tadi bahwa tidak menjadikan orang yang disebut tadi itu sebagai pemberi manfaat atau madarat. Jadi yang memberikan manfaat itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dompleng namanya beliau-beliau ini adalah sebagai ya supaya lebih mujarab saja. Lebih ya mustajab doanya gitu, harapan mereka. Nah, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa cara-cara tersebut itu tidak dibenarkan dan termasuk di antara amalan-amalan bid'ah, ya, amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita melihat bahwa di antara para sahabat tidak ada doa-doa ya yang kemudian bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad, ya, atau yang lain sebagainya. Ya. Kalau kita melihat bagaimana kok dalilnya mereka itu bisa berpemahaman seperti ini. Ya, ada di antara dalil yang paling bisa dipegang oleh mereka, yaitu adalah hadis dari Utsman ibni Hunayf yang menceritakan tentang seorang yang buta datang kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian meminta Rasulullah untuk mendoakannya, ya, mendoakan kesembuhannya. Maka Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin, aku akan mendoakanmu. Jika engkau ingin, ya, maka bersabarlah, maka itu lebih baik untukmu. Tapi orang itu mengatakan, ya Rasul, doakan aku. Maka kemudian ya Rasulullah mendoakannya dan kemudian dia sembuh. Tapi para ulama mengatakan ya bahwa cerita tentang orang ini, ya, ada hadis ini dalam tambahannya adalah hadis yang dhaif. Meskipun ada yang membenarkan juga. Maka ini dalil di antara yang membolehkan. Maka kalau kita melihat dan mendudukkan perkara ini, maka perkara ini memang mukhtalaf, ya. Meskipun yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah kita tidak membawa, ya, bahkan nama Nabi pun kita tidak bawa, ya. Nama Nabi tidak kita bawa ke dalam doa kita. Cukup kita bertawassul dengan tadi, ya, amal soleh, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, ya, dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, atau kita meminta orang yang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita, ya, maka itu yang dibolehkan secara mutlak, ya. Jadi sikap kita adalah bahwa kita kalau bisa menasehati dengan cara yang baik, ya. Jadi tidak perlu kita harus sampai mengkafirkan gitu atau memusyrikkan mereka gitu. Tapi memang dalam kenyataannya bahwa orang-orang itu tidak paham ketika mereka mencantumkan nama-nama orang-orang soleh atau nama Nabi, itu mereka beranggapan bahwa yang memberikan manfaat kepada mereka atau yang mengabulkan hajat mereka itu nama yang disebut gitu. Dan itu pemahaman yang salah, termasuk daripada kesyirikan gitu, ya. Maka sebisa mungkin, ya, kita menghindari tawassul yang memang dalilnya itu lemah, ya. Kita bisa bertawassul dengan cara yang lain. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi, yaitu tentang salat istisqa-nya para sahabat. Ketika musim kemarau di masa Umar bin Al-Khattab, ya, maka Umar bin Al-Khattab itu membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Nah, itu juga sama, beliaunya masih hidup gitu. Jadi dibawa untuk apa? Untuk berdoa. Dan di dalam doanya itu, ya, menyebutkan bahwa jadi
ketika hidup ya berwasilah kepada Rasulullah SAW, ketika sudah meninggal dunia berwasilah kepada Al-Abbas gitu ya. Jadi mengkiaskan bahwa ketika Rasulullah hidup, maka dengan Rasulullah, ketika sudah meninggal dengan orang yang terdekat kepada Rasulullah gitu. Nah, itu hadis-hadis yang diambil oleh mereka, dan mereka menyamakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini problemnya gitu. Ya, ini problemnya sebetulnya. Jadi kalau kita melihat, sebetulnya kalau kita telisik dalilnya sebetulnya lemah. Secara dalalah, secara argumentasi itu sebetulnya lemah. Gitu ya. Dan ini sudah banyak sekali dijelaskan oleh para ulama kita, para asatidz kita tentang masalah tawassul. Fal kafiruna la yarjullaha azza wa jal wa la yakhafuna al-ba'tsa wal hisab wa la yarjuna thawab li'annahum la yu'minuna bidzalik. Adapun orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mereka berharap kepada Allah sedangkan mereka sendiri tidak beriman? Mereka tidak percaya adanya hari akhir. Mereka tidak percaya tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak berharap, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naba, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak mengharapkan hisab. Ya, mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Tidak percaya gitu. Dan tidak takut kepada hisab, ya. Sebagian di dalam Al-Qur'an lafaz yarjuna itu maknanya adalah yakhafun. Ya. Jadi takut. Yarju kadang juga dimaknai dengan takut gitu. Kalau disebutkan di sini innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak takut kepada hisab. Ya. Nah, ini di dalam surat An-Naba ayat 27. Wa ammal ladzina yarjuna liqa Allahi azza wa jalla haqqan fahumul ladzina ya'maluna as-solihat wa la yusyrikuna bi ibadati rabbihim ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh dan tidak mensyirikkan ia dengan suatu apapun. Ya. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa sesungguhnya al-khauf, rasa takut itu adalah lawan daripada ar-roja, lawan daripada pengharapan. Nah, itu sebetulnya salah. Bahwa al-khaufu war-roja atau ar-roja wal khauf itu adalah dua yang saling beriringan. Ya. Dua yang saling beriringan. War-roja'u yastalzimul khauf, laula dzalika lakana amnan. Bahwa seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, ya karena terlalu besar pengharapan kepada Allah, maka dia akan menjadi merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari hukumannya Allah. Ada orang seperti itu? Ada. Karena dia merasa beriman, merasa sudah kayaknya saya masuk surga, akhirnya melakukan perbuatan sesuka hatinya, ya. Melakukan perbuatan dosa tanpa merasa takut dengan azab. Itu juga salah. Jadi yang namanya roja hendaknya senantiasa diiringi dengan khauf. Kalau tidak, seseorang itu akan merasa aman dari hukumannya Allah. Ya. Wal khaufu yastalzimur roja walaula dzalika lakana qunutan wa ya'san. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya dia juga mengiringinya dengan rasa harap kepada Allah. Ya, supaya dia tidak menjadi orang yang putus asa. Tidak menjadi orang yang senantiasa ya, putus asa, tidak punya pengharapan, tidak punya harapan dia mau kemana gitu. Jadi dua-duanya itu saling beriringan. Ketika diriwayatkan bahwa Luqman berkata kepada anaknya, Anna Luqman qala libnihi ya bunai urjullah raja'an la ta'man fihi makrah wa khifillah makhafatan la tay'as fiha min rahmatih. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, berharaplah kepada Allah dengan harapan yang tidak menjadikanmu ya merasa aman daripada hukumannya. Dan takutlah kepada Allah
dengan rasa takut yang tidak menjadikanmu putus asa dari rahmatnya. Maka anaknya bertanya, qala wa kaifa astati'u dzalika ya abah wa innama li qalbun wahid. Bagaimana aku bisa melakukannya wahai bapakku? Sesungguhnya aku cuma punya hati satu. Kalau aku merasa berharap, maka aku tidak merasa takut. Kalau aku merasa takut, aku tidak merasa berharap. Gitu. Maka kata Luqman, ya bunai innal mu'min kadzi qalbain, qalbun yarju bihi wa qalbun yakhafu bihi. Wahai anakku, sesungguhnya seorang mukmin itu seakan-akan dia punya dua hati. Ya, hati yang berharap kepada Allah dan hati yang merasa takut kepadanya. Ya, jadi dua-duanya itu hendaknya senantiasa beriringan. Baik, ini belum selesai ya. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa beramal dengan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.